Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh mengizinkan kami sampai pada saat ini untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 33, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering di dalam kehidupan sehari-hari kita ada rasa ketakutan ketika kita melihat orang lain melakukan yang namanya kejahatan, melakukan yang namanya perbuatan dosa. Sering kita takut untuk menegur dan memperingatkan orang yang berdosa itu agar tidak hidup di dalam dosa, agar hidupnya meninggalkan segala bentuk kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketakutan itu sering muncul. Mungkin karena kita takut dibenci, takut dimusuhi, sehingga kita tetap menyaksikan segala kejahatan, menyaksikan segala keberdosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi ada juga orang
yang memperingatkan, yang menegur orang jahat, orang yang melakukan kesalahan, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di depan umum. Kalau itu kita kerjakan, kalau itu kita lakukan, kita bukan mengubah, bukan mengingatkan orang yang jahat itu, tetapi kita membuat nama baiknya tercemar kepada semua orang, dan dia semakin malu. Menegur, memperingatkan orang yang jahat, orang yang melakukan dosa, harus menegur di dalam kasih. Secara pribadi, kita mengingatkannya di dalam kasih, kita menegurnya di dalam kasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang merasa melakukan kejahatan itu, orang yang merasa bersalah itu, tidaklah menaruh rasa dendam, tidaklah menaruh rasa benci kepada kita yang memperingatkan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel sebagai penjaga kaum Israel, sebagai nabi Allah. Allah berfirman kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel menyampaikan kepada teman-temannya apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Ketika ada orang jahat, ketika ada orang yang melakukan dosa, ketika kita tidak memperingatkannya, dan orang berdosa itu mati di dalam kesalahannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang berdosa itu mati tanpa ada sedikit pun peringatan dari kita, maka nyawa orang berdosa itu Tuhan akan menuntut pertanggung jawab atas nyawa yang berdosa tadi kepada kita. Tetapi ketika orang berdosa itu mati, dia mati dalam kesalahannya, dan kita sudah menegurnya, memperingatkannya untuk meninggalkan segala kejahatan yang dilakukannya dan mengatakan bertobat, tetapi dia tetap tidak bertobat. Ketika dia mati, maka sesungguhnya Tuhan katakan, kita tidak akan lagi dituntut pertanggungjawaban atas nyawanya, tetapi kita telah menyelamatkan nyawa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kematian orang berdosa. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, agar orang-orang yang berdosa itu mengalami perubahan dan mengalami pertobatan, dan dia akan tetap hidup. Itu yang diinginkan Allah. Itu yang diinginkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada Yehezkiel, agar kaum Israel meninggalkan segala bentuk kejahatan, berbalik kepada Tuhan, dan mereka akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat-sangat menginginkan pertobatan umatnya, pertobatan orang yang berdosa. Apa yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Tuhan ingin kita umatnya
agar bertobat. Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya bertobat, meninggalkan segala bentuk kejahatan, segala dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan menantikan, Tuhan menginginkan, Tuhan berkenan kepada pertobatan kita. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sering kita hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan merindukan setiap kita yang hidup dalam dosa datang kepadanya dan bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain, kita harus dapat memperingatkan mereka. Tetapi ingat, kita jangan masuk ke ranah penghakiman. Kita hanya sekedar mengingatkan, bertobatlah, tinggalkanlah hal yang tidak baik, beralihlah kepada Tuhan, lakukanlah perintah dan kehendak Tuhan. Hati-hati, jangan terjerumus kepada penghakiman yang membuat orang yang berdosa itu semakin bersalah dan terus bersalah. Kita harus mengingatkan mereka dan jangan membiarkan mereka. Mengingatkan di dalam kasih Tuhan. Bagaimana mengingatkan di dalam kasih Tuhan? Jangan pernah menceritakan dosa yang diperbuatnya, kejahatan yang diperbuatnya di depan banyak orang. Tapi panggil dia dalam kasih Tuhan. Gumulkan dia, doakan dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak takut, kita tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan atau dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah menegur orang yang jahat, orang yang berdosa, tugas kita selesai. Karena Tuhan menginginkan orang percaya untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebaikan kepada sesama, kepada semua orang. Mau dia tidak mengindahkan, mau dia tidak peduli akan peringatan kita, itu bukan urusan kita. Yang penting sebagai orang percaya kita sudah melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Yang salah, yang tidak benar, yang jahat, kita harus berani menegurnya di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita merasa bangga, bahagia, kita hidup benar, orang di sekitar kita tidak benar, dan mereka terus hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi bahagialah, bersukacitalah ketika kita berani menyatakan, memperingatkan orang yang bersalah. Dan orang yang bersalah itu kita sama-sama berdoa dan bergumul, roh Tuhan menolongnya agar kembali kepada Tuhan, melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki keberanian memperingatkan, menegur setiap kejahatan atau kesalahan orang lain, menegur di dalam kasih Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan kematian, tetapi pertobatan orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan kasih-Mu jugalah Engkau akan memampukan kami
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kami berani untuk menegur orang, agar mereka meninggalkan segala kejahatan dan bertobat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita diberkati melalui firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami andalkan kuasa dan roh Tuhan tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami dan mengimani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang dirancanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita bertemu dengan orang-orang yang merasa hidupnya paling benar, paling kudus dan paling suci, yang sedikit pun tidak pernah melakukan yang namanya kejahatan. Malahan dia sering mengatakan orang lain itu, mengatakan sesamanya itu kepada banyak orang, dia itu jahat, dia itu manusia paling berdosa, dia itu nanti masuk neraka. Di sini terjerumus Bapak Ibu saudara-saudara, kita di dalam penghakiman. Sering kita tidak mengoreksi diri masing-masing, sering kita tidak melihat apa yang kita lakukan benar atau tidak. Kita akan melihat orang lain, kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, sebelum melihat diri kita sendiri. Tuhan Yesus pernah katakan dalam Injil Matius, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ketika orang lain mengatakan kita adalah orang berdosa dan kita mati nanti masuk neraka, kita sakit hati. Kita marah dan menaruh dendam kepada mereka yang mengatakan demikian kepada kita. Tetapi sesungguhnya kita sudah menghakimi mereka terlebih dahulu.
Yesus katakan jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus menerima tugas pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Tetapi di dalam melakukan pelayanannya, dia sering mendapatkan penghakiman dari manusia. Dia sering mendapatkan hukuman dari keputusan pengadilan-pengadilan yang dibuat oleh manusia. Paulus menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau manusia tidak berhak, tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menghakimi dirinya. Paulus sendiri pun tidak punya hak untuk menghakimi dirinya sendiri. Siapa yang akan menghakimi Paulus? Paulus katakan, Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas kehidupannya. Tetapi secara pelayanan, secara dunia, dia sering mendapatkan penghakiman. Banyak orang yang mengatakan Rasul Paulus tidak benar. Rasul Paulus hidup di dalam dosa. Rasul Paulus melakukan kejahatan. Rasul Paulus melanggar aturan-aturan. Itu semua dihadapi dan didengar oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam melakukan pelayanannya, bukan penghakiman manusia itu yang menentukan dia benar atau tidak. Tetapi penghakiman yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dunia pelayanan, banyak orang yang memberikan penilaian kita. Banyak orang yang menilai, yang menghakimi kita sebagai pelayan dengan mengatakan dia itu gak benar, dia itu jahat, dia itu berdosa, tidak lagi melakukan firman Allah. Kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti kita sama seperti orang-orang yang memberikan penghakiman kepada Rasul Paulus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Dalam dunia pelayanan, apapun yang dikatakan orang, apapun yang diperbincangkan orang, itu bukan menjadi tolak ukur kita melakukan pelayanan benar atau tidak. Ini contoh, masih banyak contoh-contoh lain. Saya memberikan contoh dalam dunia pelayanan. Jadi jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar ketika orang menilai kita tidak baik dan ketika orang mengatakan kita tidak lagi benar dan melakukan ketetapan Tuhan. Tapi kita harus hidup seperti Rasul Paulus, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan jangan menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktu yang tepat kita mendapatkan penghakiman? Waktunya ketika Yesus Kristus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan setiap hari Minggunya. Dialah hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap kehidupan kita. Itu waktunya. Tetapi kapan, hari, tanggal, tahun, kita semua tidak mengetahui. Kita harus tetap berjaga dan bersiap-siap untuk menantikan penghakiman yang dari Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan pernah menghakimi orang lain agar kita tidak dihakimi. Mari kita koreksi diri masing-masing. Sudahkah aku melakukan kebenaran Tuhan? Ingat Bapak Ibu ya, jangan menghakimi orang lain. Koreksi diri masing-masing, sudahkah aku melakukan kebenaran Tuhan? Kalau menasehati, mengingatkan, boleh. Tetapi jangan masuk ke dalam ranah penghakiman. Karena itu bukan hak kita, itu adalah hak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada sedikit pun hak yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatakan orang itu masuk neraka atau surga. Tidak ada. Tidak ada hak. Paulus tadi katakan dirinya sendiri pun tidak memberikan penghakiman akan hidupnya. Yang punya kuasa, yang punya hak sepenuhnya atas hidup manusia yang akan dihakimi adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah menyatakan orang ini jahat ini. Ini orang yang paling jahat. Matinya nanti tidak baik. Mati masuk neraka. Ini hakim. Jadi kita tidak punya wewenang hak yang diberikan Tuhan. Lihat diri masing-masing. Tapi saya katakan tadi, menegur dalam kasih boleh, menegur dan mengingatkan. Tapi jangan sampai kita menjas, kau dosa, kau jahat, kau masuk neraka. Gak boleh. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, penghakiman akan tiba. Penghakiman itu pasti ada. Ketika Yesus datang kedua kali, semua akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya masing-masing. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua akan terang benderang. Tuhan akan menghakimi dengan adil. Tidak ada kaya, miskin, orang yang hebat, orang yang lemah. Tidak ada. Semua di mata Tuhan sama ketika kita akan dihakimi. Di Bapak Ibu saudara-saudara, selama kita masih hidup, teruslah berjuang. Tetap mempertahankan iman percaya kita. Teruslah berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya dengan kasih dan kemurahan-Mu, Roh-Mu terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan. Hidup kami tidak menghakimi sesama kami manusia. Tapi penghakiman yang sesungguhnya adalah bersumber daripada Tuhan. Sebelum kami dihakimi oleh Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk tetap memelihara iman percaya kami kepada Yesus dan melakukan segala kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.